Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam. Ijmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ijmi kembali hadir di hadapan Anda semua dalam program Ijmi Talk. Sesuai dengan jargon Ijmi, yakni inspiratif dan transformatif. Ijmi selalu hadir dengan berbagai macam pakar untuk kemudian membantu untuk membuka wawasan dan memberikan solusi-solusi, insight, sudut pandang yang mencerahkan. Pada kesempatan kali ini, kita kehadiran bintang tamu yang istimewa. Beliau adalah Dr. Andes Imam MM. Beliau merupakan Ketua Bidang Organisasi dan Kehumasan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, sekaligus Sekjen GPP, Gabungan Perusahaan Perkebunan Jawa Timur. Beliau juga merupakan pengurus Ijmi Orda Jember di bidang perhutanan, perikanan, dan perkebunan. Assalamualaikum, Senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sedikit intermezzo FYI, beliau baru selesai berjuang untuk kemudian baru sembuh dari sakit yang cukup menantang sakitnya. Sempat 9 hari koma. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang kami sangat bahagia kembali bisa berjumpa dengan Senior Imam dan kembali awet muda kayaknya. Alhamdulillah. Baik, puasa tahun ini lancar nggak? Alhamdulillah walaupun baru sembuh dari penyakit, saya masih menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Obat bisa disiasati. Ya. Betul. Baik, izinkan kami masuk kepada substansi pertanyaan, Senior. Ya. Sesuai dengan bidang panjenengan, yakni di perkebunan. Iya. Indonesia adalah negara agraris. Betul. Kita dipenuhi dengan banyak hutan, kebun, dan juga komoditas-komoditas tanaman yang begitu berlimpah ruah. Betul. Bahkan sampai-sampai wong Londo atau bangsa Eropa, orang Belanda datang ke sini hanya untuk rempah-rempah kita di zaman itu. Betul. Nah, menurut panjenengan, seberapa besar potensi perkebunan yang ada di negeri kita Indonesia dan Jember khususnya? Iya. Saya kira global dulu ya, Mas Sutri ya. Mudah-mudahan ini saya bukan ahli, tapi praktisi. Praktisi. Jadi saya yang menjalankan hari-hari seperti itu. Di Indonesia ini perkebunan ada 147 kebun di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Nah, kalau di Indonesia ini istilah ada GPPI namanya, Gabungan Perusahaan Perkebunan Nasional Indonesia. Tapi kebetulan saya ini membawai hanya 147 kebun di Jawa Timur. 147 itu bukan kilometer atau hektarnya, tapi jumlah perusahaannya. Jumlah perusahaannya. Satu perusahaan which is sekitar itu termasuk perusahaan negara, BUMN, ya toh, terus sama swasta nasional. Yang intinya tanah lahannya itu HGU. Jadi milik negara juga gitulah ya. Nah, itu bergabung dan sebetulnya saya sebagai sekretaris Jawa Timur, Sekretaris Jenderal GPP, sehingga untuk mewadahi ini memang supaya satu kegunaannya itu supaya mengidentifikasi semua apa yang ada isi di Jawa Timur ini khususnya. Potensi yang ada. Bisa dioptimalkan. Nah, sekilas tadi Gus Sustri menanyakan bahwa di Indonesia ini kan sangat subur sekali tentang perkebunan itu. Khusus di Jember ya, kita bicara di Jember. Ada 27 perkebunan. 27 itu terdiri dari ada pabrik gula juga. Termasuk Semboro nggih? Termasuk Semboro, PTPN 11, 12, 10 apa itu. Yang sekarang jadi PTPN 1. Termasuk Mitra Tani yang sekarang kita ambil makan ini. Iya, Mitra Tani 27. Lah, ini juga masuk di kita. Nah, Jember ini punya keluasan kurang lebih sekitar rata-rata 1.500 sampai 2.000 hektar lah. Kalau dikalikan 27 berapa? Ya. Ratusan ribu berarti? Masuk ratusan ribu? Ya, sekitar 60 lebih. 60.000 hektar di Jember. Kalau dikumulatifkan. Terus sifat pekerjaannya padat karya. Karena butuh orang banyak. Kenapa? Setiap masing-masing kebun minimal 1.500, karena kalau panen sampai 2.000. Kalau panen kopi itu kalau hanya 1.000 nggak nutup. Dikalikan 27. Padat karya sekali. Ya, seperti di pabrik gula. Kalau sudah musim giling, banyak sekali kan membutuhkan. Sehingga bahwa perkebunan ini selain punya profesional untuk keuntungan, tapi sosialnya tinggi, Mas.
Kalau karena bersentuhan langsung dengan bersentuhan langsung SDM. Dan SDM-nya rendah perkebunan ini. Lebih banyak yang rendah daripada yang punya skill. Karena apa? Karena kebutuhan kan kasar seperti orang sadap, metik kopi, perawatan hari ini kan saya penting ngarit gitu ya. Ngarit, jumret lah istilahnya ya. Betul. Lah itu kan membutuhkan suatu kearifan bahwa kita sebagai manajemen perkebunan juga tidak menutup mata bahwa kita hanya skill ini gajinya sekian. Nah, memang jujur, Apindo atas nama Apindo juga mengatakan bahwa perusahaan di Jember ini belum melaksanakan upah minimal secara 100%. Karena memang di kebun tuh jamnya hanya 5 jam, Mas. Per hari 5 jam? Per hari, Gus. Karena begini, orang kalau di lapangan, jam 11 siang siapa yang mau kerja? Panas-panas kayak gitu. Apalagi saat bulan Ramadan seperti Nah, ini, saya puasa-puasa. sambungkan dengan bulan Ramadan yang seperti ini. Kita harus punya kebijaksanaan yang betul. Artinya, kita ini jangan memaksakan kehendak untuk melunturkan puasanya orang. Iya, betul. Ya kan? Sehingga kita itu juga ikut sedikit pahala daripada manajemen ini. Karena ikut meringankan orang yang sedang. Betul. Kalau orang sadap masuknya jam 2, Mas. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi orang nyadap itu. Sebelum subuh sudah kerja. Jam 10 sudah pulang. Artinya mereka diberi keleluasaan untuk kerja lainnya. Tidak apa-apa gitu kan. Mungkin punya sapi ngarit di rumahnya untuk biaya sapinya gitu. Oh, saya jadi agak paham. Itu kemudian menjadi dalam kutip kompensasi bahwa ya tidak sesuai UMR, nggak masalah asalkan masih ada waktu luang. Betul. Yang tapi secara hukum fatal tidak melaksanakan UMK. Fatal. Tapi di dalam hukum itu kan ada kepercayaan. Ada pelepasan ikatan bahwa katanya karyawan kepada manajemen, saya akan melepas hak saya sedikit untuk karena saya demi kelangsungan perusahaan juga. Betul. Karena kebutuhan perusahaan ini hanya 1.000 satu contoh, ternyata yang kerja 1.500. Nah kalau ini hanya 1.000, yang 500 kemana? Dan otomatis kalau semuanya UMR semua beban bagi perusahaan. Betul. Jadi inilah yang perlu keuletan daripada manajemen kebun itu, bagaimana cara supaya tidak mengorbankan orang sekalipun sudah pensiun itu tidak keluar, karena belum tentu punya rumah di luar. Karena kebun itu mulai dari listriknya, mulai dari semua kebun yang bayar. Gitu. Ini menarik sekali nih. Jadi ternyata perusahaan perkebunan itu tidak hanya profit oriented, tapi nilai sosial dan juga langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah itu benar-benar sangat dominan, sangat terasa. Betul sekali itu. Kalau Gus Sutri ke kebun, kehidupan kebun tuh rasanya bagus, Mas. Kegotong royongannya bagus. Itu kayak definisi heaven versi masyarakat Eropa gitu. Kan jadi kayak tenang, sadu, jadi slow begini, living. Begini. Kenapa khusus di Indonesia zaman Belanda dulu masuk ke kita, itu kan yang dikejar rempah-rempahnya. Asalnya seperti itu. Nah, tapi karena doktrin daripada zaman itu Belanda itu, sehingga masyarakat kebun ini tunduk patuh dan paling disiplin yang di orang-orang perkebunan itu ada ketimuran yang betul. Yang dibaca itu karena orang Belanda mengajarkan kepada kita kalau di depan doronya harus feodal gitu. Tapi itu kan bisa dikatakan ketimuran kan gitu. Padahal itu kalau kita membuat keterbukaan kemerdekaan kita sendiri kan nggak bisa begitu. Nggak bisa dipaksa-paksa kan gitu kan. Ya sudah jalan gitu. Kalau dulu kan harus pakai tangan gitu. Jadi budaya seperti ini ternyata di Islam juga ada. Dan diajarkan etika ta'aduban, pengajaran adab. Itu sehingga memang tidak terlalu jelek juga sih kedisiplinan. Mungkin kalau tidak ada Belanda ke sini seperti kerja paksa itu kan tidak jadi terowongan juga. Tapi manfaat dan faedahnya itu berkelanjutan sampai sekarang. Buktinya di Jember khususnya itu terkenal dengan perkebunan dan pertanian. Dan ini yang menguntungkan kewilayahan sebenarnya. Gitu. Ini yang memantik kemudian pertanyaan lanjutan dari saya. Ketika sumber daya alam kita di Indonesia dan Jember khususnya itu cukup melimpah tadi itu, seberapa kuat SDM kita untuk kemudian mengoptimalkannya menjadi katalisator ekonomi nasional ataupun regional? Ya. Jadi betul apa yang dikatakan, kita memang ke depan ini harus merubah mindset.
Pluralistik. Tidak bisa kita ini paradigma yang lama dipakai terus, tidak bisa sekarang. Karena begini, globalisasi ini mengajarkan kepada kita bahwa keterbukaan. Nah, keterbukaan itu kadang-kadang kalau salah adopsinya, kebablasan, bahkan mencelakakan manajemen itu sendiri. Contoh sekarang dengan adanya HP keterbukaan, pekerjaan sekarang begini harus begini, terus tapi bajarnya hanya segini kan gitu kan, tahunya hanya jam sama upah gitu kan. Nah, sementara di dalam seperti apa teknis untuk memberi tambahan kepada mereka itu ada tambahan. Tapi itu tidak terpotret. Betul, tidak terpotret. Contoh sekarang, kadang-kadang orang itu hanya begitu sudah kerja pulang ke rumahnya. Jadi jam sekian balik lagi ke kebun, hanya 2 pondok. Yang penting saya dapat harian sudah cukup, itu sudah. Lah, tapi itu kan tidak boleh seperti itu. Untuk meningkatkan kinerja mereka itu tidak juga harus dikasih pendidikan secara teknis, bagaimana mengolah kopi yang baik, bagaimana nyadap karet yang baik, kan begitu. Nah, sekarang semua ada teknologinya. Nah, kebetulan di Jember ini kan belum ada teknologi yang canggih yang nyadap bisa robot kan, yang otomatis, apalagi berbasis AI. Nah, AI belum ada. Tapi ke depan ini kalau itu dipaksakan kan harus datar lahannya. Kalau piring-piring nggak bisa sudah. Nggak bisa stabil. Nah, itulah dia akan dikatakan kenapa kebun ini harus memperkerjakan padat karya. Karena kebutuhannya memang banyak. Bukan seperti di pabrik gitu ya. Sesuai dengan yang dihadapi pabrik satu bagian ini gitu, enggak. Kalau di situ kan enggak. Kan sekarang per hektar itu minimal harus 3 orang. Per hektar 3 bekerja. orang. Kalau 1000 hektar berarti ya kalikan berapa itu? 1000 dah. Nah, seperti itu. Makanya kebun itu sampai sekarang itu masih mempekerjakan, kalau orang bilang katakan, kebun ini termasuk seenaknya kan gitu kan ya. Karena orang itu keluar masuk aja. Kalau sekarang bebas sudah. Kalau dulu kan betul-betul masuk kebun, Undang-Undang 551 tetap diterapkan. Sekarang enggak. Enggak apa-apa. Kalau dulu, Pak, Gustri, karyawan mau ke kantor itu takut. Mau ketemu mandornya takut ketemu. Malah sekarang enggak sudah. Jadi keterbukaan ini betul-betul membuka diri sebagaimana pengusaha perkebunan supaya welcome dengan situasi kondisi yang sekarang. Betul. Nah, ke depan perekonomian itu saya kira, mohon maaf ini ya, nanti kalau Gustri mungkin membahas ke depan besok, kalau sudah mau akhir zaman, kan mesti ada paceklik 41 hari, ya toh. Yang dimakan apa? Kan Pulau Bendem. Dah, kalau sekarang tidak impor terus apa yang kalau sekarang tidak disiapkan, apalagi pemerintah sekarang ini mencanangkan ketahanan budidaya gula tahun 2007 harus sudah selesai, dan ketahanan pangan kan. Ya ini supaya apa? Kita tidak berharap dari luar, makan luar, punya sendiri kekuatan ada sebenarnya. Dan kita sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala tanah yang Gemah Ripah Loh Jinawi itu betul. Makanya sekarang pemerintah Jember, saya minta dengan hormat, tata ruang harus betul-betul ditoto. Jangan semua, memang kebutuhan hidup itu butuh papan dan sandang, ya toh. Tanah bisa tergerus untuk perumahan. Tapi harus memilah-milah mana yang bisa bertahan lama untuk pertanian dan mana yang bisa dikonservasi untuk lahan kering. Jadi makanya tidak kemudian bebas semua sehingga makanya saya malam ini saya mengatakan juga ke Gus Duri, mungkin bisa disampaikan kepada eksekutif maupun legislatif. Itu memang termen kita yang ketiga, senior, izin sebelum masuk ke itu, termen kita di yang ketiga ini sebagai konklusi dan solusi. Mungkin panjenengan bisa menyampaikan sebagaimana ICMI kan sebagai partner pemerintah untuk memberikan insight, sudut pandang sesuai dengan pengalaman dan kepakaran masing-masing. Apa saran, masukan dari Pak Imam terhadap pemerintah dalam hal ini selaku stakeholder dan juga membuat kebijakan agar bisa mengoptimalisasikan potensi perkebunan ini? Iya. Makanya itu saya malam ini, walaupun nanti ada yang ketiganya nanti, mungkin nanti saya nyampaikan, gitu, tata ruang penting sekali. Ruang nomor 1. Tata ruang demi kehidupan ini supaya tertata baik, gitu loh. Memang dengan adanya penduduk, mohon maaf, penduduk luar yang masuk ke Jember, ya kadang-kadang, mohon maaf, anaknya kos di sini, terus bapak ibunya itu wis tak investasi rumah di Jember kan gitu kan, itu kan bertambah juga penduduknya di sini. Nah, otomatis daya tampung rumah yang sekian dengan tambahnya penduduk kan juga berkurang. Nah, pada akhirnya pergeseran tanah sawah yang dilindungi itu akan berubah menjadi tanah kering.
Ini yang berbahaya. Yang tidak produktif lagi. Yang tidak produktif lagi karena sudah tidak diairi, sudah tidak ditanami. Nah, ini yang membuat celaka ke depan. Jadi kita ini dengan adanya pendekatan berkelanjutan hidup, ini jangan serta-merta mumpung aku sekarang berdinas wis tak keruwe kabeh anunya, nggak mikir yang generasi ke depan berikutnya. Nah, ini yang bagus. Sehingga cita-cita swasembada pangan, ketahanan pangan itu menjadi gagal. Iya. Gagal karena kekurangan lahan. Iya. Ya. Nah, itulah tadi yang katakan saya kenapa Gus Yusri bisa menyiapkan itu, karena salah satu masukan yang paling bagus itu bagaimana nata tempatnya itu supaya keseimbangan hidup ada. Baik. Itu ada. Baik, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Ada banyak hal yang bisa kita ambil, kita petik hikmahnya, khususnya terkait dengan dinamika kehidupan dan juga pengelolaan perkebunan. Langsung bersama dengan praktisinya. Ini Bapak Dr. Andes Imam MM. Baik, sahabat ISMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang memisahkan kita, insya Allah kita akan lanjut di episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.